Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Dwi Syafriani Putri dengan NIM 22051242. Nah, kali ini saya akan mempelajari mengenai unsur intrinsik prosa dan puisi. Pertemuan pertama, kita sudah membahas apa itu apresiasi prosa dan apresiasi puisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam. Unsur intrinsik cerpen terdiri atas tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Adapun unsur cerpen atau prosa yang pertama ada tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Tema ini jarang ditulis secara eksplisit oleh pengarangnya. Untuk dapat mengetahui tema, kamu harus mengetahui keseluruhan isi cerita dan rangkaian peristiwa atau alur dalam cerpen tersebut. Contoh tema dalam cerpen misalnya tentang persahabatan, percintaan, pengalaman mengesankan, kesehatan, lingkungan, sejarah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam sebuah cerita. Tokoh dapat terdiri atas satu orang atau lebih. Tokoh dalam cerita ini memiliki fungsi penting sehingga suatu cerita dapat terjalin secara utuh. Berdasarkan pengelompokannya, terdapat 3 jenis tokoh, yaitu tokoh protagonis atau tokoh utama, antagonis, yaitu penentang dari tokoh utama atau tokoh lawan, dan tritagonis, penengah atau pendukung. Selanjutnya, penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak atau karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Ada 2 cara penggambaran penokohan, yaitu teknik analitik yang disampaikan langsung oleh pengarang dan teknik dramatik yang dikemukakan secara tidak langsung. Unsur intrinsik lainnya ada alur. Alur atau plot merupakan urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Secara umum, jalan cerita terbagi ke dalam 3 jenis, yakni alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah alur yang susunannya runtut, mulai dari pengenalan, peristiwa, konflik, hingga penyelesaian. Alur mundur adalah alur yang mulai dari peristiwa akhir. Alur mundur biasanya digunakan untuk menceritakan kilas balik peristiwa masa lalu. Nah, alur campur adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur. Cerita biasanya disampaikan secara berurutan sekaligus menyisipkan cerita di masa lalu dan masa sekarang. Nah, selanjutnya ada latar. Latar atau setting meliputi waktu, ruang atau tempat, dan suasana dalam cerita. Latar berfungsi untuk memperkuat situasi terhadap jalannya sebuah cerita. Latar terbagi ke dalam 3 unsur pokok, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat berupa tempat atau lokasi tertentu seperti sekolah, desa, rumah, sungai, hutan, gedung bertingkat, dan sebagainya. Nah, latar waktu berupa waktu terjadinya peristiwa, misalnya jam, hari, musim, tahun, dan sebagainya. Latar sosial yaitu berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat, misalnya tradisi, kebiasaan, adat istiadat, keyakinan, kepercayaan, status dan strata sosial, dan sebagainya. Lalu sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang pengarang terdiri 3, yakni sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Paling sering pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama ada sebagai tokoh utama dan sudut pandang orang ketiga sebagai sosok serba tahu segala hal yang terjadi pada keseluruhan cerita. Nah, selanjutnya amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Biasanya amanat mengandung nasihat atau pesan moral yang bertujuan untuk direnungkan kembali oleh pembaca. Amanat ini tidak disampaikan secara langsung, melainkan tersirat dalam isi cerita. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bentuk pengarang mengekspresikan pikiran atau idenya melalui bahasa tulis, baik itu kalimat, dialog, atau kata-kata. Lewat gaya bahasa,
membuat cerpen semakin menarik sekaligus memberi pengaruh atau efek emosional kepada pembaca. Kita akan mempelajari unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik adalah unsur yang terkandung dalam puisi dan mempengaruhinya. Yang termasuk unsur intrinsik puisi yakni tema, imaji, diksi, suasana, majas, rima, dan amanat. Unsur intrinsik puisi yang pertama ada tema. Tema adalah pokok pikiran utama dalam sebuah puisi. Sifat dari tema ini bisa objektif, khusus, atau logas. Tema paling umum pada puisi meliputi cinta, ketuhanan, kritik sosial, alam, keadilan, kemanusiaan, hingga perjuangan. Selanjutnya, ada majas atau gaya bahasa. Unsur pembentuk puisi berikutnya adalah majas. Puisi identik dengan bahasa figuratif, yaitu bahasa yang dipakai penyair untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara yang tidak biasa atau bermakna kiasan. Penggunaan majas atau bahasa kias ini bertujuan untuk menimbulkan kesan seperti majas hiperbola, metafora, personifikasi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada diksi atau pilihan kata. Kata-kata pada puisi hendaknya dipilih kata dengan cermat dengan mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari makna, keselarasan rima, dan nada atau irama, serta konteks utuh dalam puisi. Nada dan suasana. Melalui sebuah puisi, penyair harus mampu membangun nada dan suasana sehingga isi pesan di dalamnya dapat tersampaikan kepada pembaca. Misalnya, menciptakan efek ceria dan bahagia. Maka suasana yang tercipta oleh pembaca yaitu rasa senang, bahkan berbunga-bunga. Selanjutnya, perasaan atau imaji. Puisi merupakan karya sastra yang memuat gambaran atau ekspresi diri dari perasaan penyairnya. Perasaan tersebut bisa berdasarkan kesedihan, kesenangan, kegalauan, ketakutan, sampai kesepian. Rima. Rima adalah persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Rima terdapat pada akhir setiap lirik. Misalnya, rima berpola selaras atau AAA, rima silang, ABAB, atau rima kembar, AABB. Dan yang terakhir, amanat. Amanat dalam puisi memang dapat dirumuskan sendiri, tapi ada juga yang mengutip nasihat dari orang lain. Nah, amanat adalah bentuk pesan atau wejangan. Biasanya amanat akan ditulis sesuai dengan keinginan penyair. Nah, adapun persamaan dan perbedaan unsur intrinsik yang terdapat dalam puisi, malaikat juga tahu dan cerpen malaikat juga tahu. Persamaannya, cerpen dan puisi malaikat juga tahu mempunyai persamaan pada judul, tema cerita, dan pesan yang disampaikan penulis. Selain itu juga persamaan tokoh utama, yakni Bunda. Selanjutnya perbedaan. Perbedaan cerpen dan puisi malaikat juga tahu adalah pada tipografi, sudut pandang menulis, dan bahasa yang digunakan. Tipografi puisi menggunakan bait-bait, sedangkan pada cerpen berupa paragraf. Selanjutnya sudut pandang menulis pada puisi menggunakan sudut pandang orang pertama, sedangkan pada cerpen menggunakan sudut pandang orang ketiga. Salah satu perbedaan bahasa adalah penggunaan aku dan kau pada puisi. Pada cerpen, tokoh disebut sebagai orang ketiga dengan menggunakan penyebutan bunda dan abang. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai unsur intrinsik prosa dan puisi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.